Dia memeriksa tubuhnya dengan cermin. Namun ilmu kandungan begitu ketat. Seorang gadis berusia 18 tahun bagaimana bisa mengerti? Pak Wang masuk ke dalam. Dengan nakalnya bertanya apakah perlu bantuan. Rosie yang malu langsung diusir. Kemudian Rosie hanya bisa pergi ke rumah sakit mencari dokter kandungan. Tak disangka dokter belum pernah melihat gadis secantik ini. Malah langsung berperilaku cabul. Saat itu kamu menggunakan posisi apa, dari depan atau belakang? Kamu menganggap saya sebagai apa? Mengenai kontrasepsi darurat yang diinginkan gadis. Dokter benar-benar tidak memiliki solusi. Tak lama kemudian Rosie menyadari menstruasinya tidak datang. Dia pergi ke apotek, membeli tes kehamilan, dan langsung menggunakannya. Langsung menyadari bahwa dia hamil dengan sedih. Namun ayah dari anak itu adalah Pak Wang. Bukanlah anak laki-laki yang tumbuh bersama. Sedangkan teman masa kecil Rosie bernama Alex. Meskipun ada perasaan yang rumit di antara mereka, tapi tidak pernah terungkap. Karena Alex mencium orang lain di pesta perpisahan sekolah menengah. Mencium seseorang. Rosie yang sangat kecewa. Akhirnya membalas dendam dengan seseorang yang tidak sepadan. Tidak pernah terbayangkan. Akhirnya balas dendam berujung pada kehamilannya sendiri. Rosie yang mengetahui dirinya hamil. Ingin memberitahu Alex tentang berita buruk. Pesan sudah disusun dengan baik. Tapi tidak punya keberanian untuk mengirimkannya. Hingga surat penerimaan universitas dikirim ke rumah. Rosie baru menyadari situasinya yang serius. Dia bersama Alex. Seharusnya berjanji untuk kuliah bersama di Amerika. Tapi sekarang rencana mereka terganggu karena kehamilan tak terduga. Keesokan harinya, Alex dengan gembira memberitahu Rosie bahwa dia diterima di Universitas Harvard. Lalu bertanya apakah Rosie juga berhasil masuk ke jurusan manajemen hotel di Universitas Boston. Namun setelah memikirkannya semalaman, Rosie memutuskan untuk berbohong. Tidak ada, karena dia khawatir Alex akan meninggalkan pendidikannya karena harus merawat dirinya yang sedang hamil. Menyerah pada pendidikan. Penjaga apotek menyarankan Rosie untuk menggugurkan kandungannya. Barulah dia bisa pergi kuliah tanpa beban. Namun keluarga Rosie adalah orang-orang yang taat beragama. Keluarga tidak akan pernah setuju dengan aborsi, jika tidak menggugurkan kandungan, lalu mengeluarkan dan memberikannya kepada orang lain, bukan? Di luar sana ada orang-orang yang ingin memiliki anak tapi tidak bisa. Menginginkan anak tapi tidak bisa memiliki. Berikanlah anak ini kepada orang lain. Rosie mendengar. Secara tiba-tiba merasa telah menemukan arah hidupnya. Aku juga bisa mendaftar kuliah lagi atau bekerja, aku tidak peduli. Itu adalah rencana yang bagus, sayang. Aku hanya saja terpikir, ini juga merupakan suatu cara. Saat Alex berangkat ke Amerika untuk sekolah, Rosie menyembunyikan kehamilannya saat berpisah di bandara. Keduanya saling merindukan, namun tetap tidak mengungkapkan perasaan suka mereka secara terbuka. Setelah pulang ke rumah, Rosie mulai tenang tinggal di Inggris untuk hamil. Keluarga mendukung Rosie untuk menggugurkan kandungan. Jadi segalanya menjadi tenang. Namun ketika anak perempuan lahir, Rosie mulai menunjukkan naluri ibu. Dia lebih memilih berhenti sekolah daripada menggugurkan anaknya sendiri. Rosie yang baru saja menjadi ibu, merasa lelah karena anaknya menangis sepanjang malam. Untungnya orang tuanya masih muda, dan memberikan dukungan yang stabil pada Rosie. Namun mulai sekarang, dia entah sedang menyusui, atau membersihkan muntahan bayi. Bahkan saat pergi berbelanja ke jalan, dia harus membawa botol susu. Namun suatu hari, Rosie tidak menyadari bahwa sudah musim panas. Dia tiba-tiba bertemu dengan teman perempuannya saat mendorong kereta bayi. Mengira teman perempuannya tidak melihatnya. Rosie yang panik berjongkok di belakang kereta bayi, dan mundur dengan gerakan aneh. Akhirnya menabrak sebaris sepeda. Terjatuh dengan sangat memalukan. Namun sayangnya tetap saja teman wanita itu berencana untuk bangkit sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Menunggu Rosie bangkit, cepat-cepat menyatakan bahwa dia sedang menjadi pengasuh. Namun teman wanita itu bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Dia bahkan langsung bertanya siapa ayah dari anak itu. Untungnya bayi itu membantu Rosie untuk melampiaskan kemarahannya. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Memanfaatkan kesempatan saat teman wanita itu terjatuh, Rosie segera berlari pergi. Tidak disangka tidak lama setelah pulang, Alex datang mencarinya. Melihat Alex yang sudah lama tidak bertemu, Rosie berbicara agak kacau. Dia ingin membawa Alex keluar, bertemu di kafe. Namun Alex bersikeras masuk ke dalam. Untuk menyembunyikan bahwa dia sudah memiliki anak, Rosie akhirnya masuk ke dalam. Sambil cepat-cepat merapikan popok di ruang tamu. Dengan perlengkapan bayi, barang-barang di dapur tidak sempat diatur. Hanya bisa dibuang sembarangan ke lantai. Yang menyebalkan adalah, Alex masuk ke dapur, dan tanpa sengaja mengambil pompa ASI bayi. Lalu bertanya, harus menggunakan alat seperti ini baru bisa mengeluarkan ASI? Ternyata Alex bertemu dengan teman wanitanya. Sudah menebak bahwa Rosie sudah punya anak. Meskipun mereka saling mencintai, namun memiliki seorang anak yang bukan milik keduanya. Sepertinya harus terus menyembunyikan perasaan di dalam hati. Sebelum berpisah, Alex dengan berani menawarkan diri menjadi ayah baptis bayi.
menjadi wali bayi. Namun saat mobil perpisahan mulai bergerak, kedua tangan mereka masih saling berpegangan erat. Tak ada yang mau menjelaskan apakah ini persahabatan atau cinta. Hanya saling menatap diam-diam. Bayangan mereka saling menjauh. Setelah pergi, Alex terlihat seperti kehilangan arah. Dia pergi sendirian ke bar untuk mabuk. Dan karena itu dia bertemu dengan Phil. Diperkenalkan oleh Phil, Alex bertemu dengan seorang gadis bernama Sally. Dan mulai mengembangkan hubungan dengan Sally. Berpikir bahwa dengan Sally, dia bisa mengisi kekosongan di hati Rosie. Namun Alex pergi ke Amerika. Tetap terus berhubungan dengan Rosie melalui video. Kadang-kadang dia mengunjungi bayi sebagai seorang ayah baptis. Kadang-kadang dia melakukan siaran langsung tentang keadaannya kepada Rosie. Lambat laun, dia dan Sally memastikan hubungan mereka. Dan mereka sudah mulai tinggal bersama di apartemen. Sementara itu, gadis di apotek menjadi sahabat Rosie. Dia yang menemani Rosie melewati hari-hari setelah kehilangan Alex. 5 tahun kemudian, Kathy telah tumbuh dewasa. Awalnya bermimpi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Rosie yang mengambil jurusan manajemen hotel. Sekarang mencari cara lain untuk mewujudkan impian, yaitu bekerja di hotel milik keluarga sahabatnya. Dan ibu anehnya terkunci di tempat tidur. Di hotel seringkali terdapat foto-foto wanita panggilan. Rosie yang harus membayar mahal untuk malam yang penuh gairah itu, akan dengan marah membuang buku-buku ini. Bahkan dengan marah menendang beberapa kali. Namun hatinya masih memendam Alex. Berbicara tentang pacar hanyalah seperti air mengalir di atas punggung bebek. Semakin tidak bahagia, Kathy kecil bertemu pada hari pertama sekolah. Di kamar ibu ada seorang pria yang bukan ayahnya. Dan ibu anehnya terkunci di tempat tidur. Dengan begitu orang lain tidak akan mencuri tempat tidur kita. Juga karena pacar mengambil kunci yang salah. Kunci Rosie tidak bisa dibuka. Dia hanya bisa membawa kepala tempat tidur untuk mengantar putrinya ke sekolah. Dan ini membuatnya menjadi orang tua bintang di taman kanak-kanak. Di sisi lain, kehidupan bersama Alex semakin tidak bahagia. Semakin tidak bahagia, karena dia menyadari bahwa dia dan Sally sering bertengkar karena hal-hal sepele. Sering bertengkar, hanya ketika Rosie menceritakan kabar terbaru tentang putrinya. Beritahu Alex. Alex berkeliaran di jalanan, baru merasakan sedikit kehangatan dan kenyamanan. Akhirnya malam itu, Alex ingin bertemu Rosie. Dia membelikan Rosie tiket pesawat. Maka Rosie tanpa ragu terbang dari Inggris ke Amerika. Begitu turun dari pesawat, dia melihat Alex sudah menunggu di bandara sambil memegang bunga. Malam pertemuan mereka, keduanya menghadiri pesta liar. Di tengah acara, Alex dilemparkan ke kolam renang oleh temannya. Dia keluar dari air dan meminta Rosie menariknya keluar. Namun saat Rosie meraih tangan Alex, malah Alex menarik Rosie masuk ke dalam air. Keduanya basah kuyup di dalam air. Bersenang-senang bersama. Ada pelukan mesra yang erat. Namun tidak ada ciuman yang diinginkan oleh Rosie. Setelah fajar, Alex dan Rosie akhirnya meninggalkan pesta. Di atas padang rumput di kota, mereka hampir bersandar satu sama lain untuk istirahat. Namun ketika Rosie ingin mencium, Alex masih menundukkan kepala dengan penuh keterbatasan. Ketika mereka kembali ke apartemen Alex, Sally jelas terkejut dengan kedatangan Rosie. Selamat pagi. Waktu makan malam, Sally mengundang temannya Phil untuk datang. Dengan begitu, akhirnya terbentuk dua pasangan yang tidak terlalu canggung. Di meja makan, Phil tiba-tiba menunjukkan rasa cemburu yang kuat. Kamu tahu aku tidak minum alkohol. Tentu saja. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mengatasi efek mabuk dan kebas dari alkohol? Kemudian Sally mengumumkan bahwa dia hamil. Kandungannya sudah berusia 12 minggu setengah. Rosie yang sedih tidak memperhatikan. Ekspresi Alex menyembunyikan rasa sakit, karena sudah lama dia tidak berhubungan dengan Sally. Dapat dibayangkan, janin adalah hasil dari hubungan dengan orang lain. Namun agar makan malam tidak terlalu canggung, Alex masih membantu Sally sedikit. Bukan saya, maaf, saya kira saya sudah mengatakannya. Itu dia. Sementara itu, Sally baru menyadari kelemahan dalam kebohongannya. Dia akhirnya mulai pertunjukan yang buruk, dengan harapan mengalihkan perhatian semua orang. Hei, kenapa kamu tidak bisa bicara hal lain selain kata-kata kotor? Setelah pertunjukan selesai, Sally kembali menunjukkan sikap setengah nyata setengah palsu. Dia hanya mengatakan emosinya sedikit tidak stabil karena kehamilan. Namun Rosie sudah melihat kebencian yang mendalam. Setelah makan malam, Sally mengundang Rosie untuk menghadiri pameran lukisannya. Rosie sudah kecewa dengan Alex. Dia berencana pergi diam-diam. Tidak disangka Alex akhirnya mengejar dan meminta dia tinggal. Hanya menghadapi Alex yang sopan, Rosie malah hancur. Sally dan saya hanya butuh sedikit sosialisasi dan mempromosikan diri. Saya senang kamu merasa nyaman di sana. Tapi saya tidak apa-apa kan? Kita tidak bersama sepanjang malam, kan, Alex? Kemudian selama waktu perjalanan bersama ini, pacarmu di rumah sedang hamil anakmu. Dan kamu tidak memberitahuku apapun. Tolong, Rosie. Tidak ada yang terjadi, kita hanya bersenang-senang bersama. Kemudian Rosie menanyai Alex,
Mengapa kamu mengajakku bertemu setelah menyeberangi setengah dunia? Alex terjebak dalam kekakuan tutur katanya. Kemudian menjelaskan, dia hanya ingin bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Namun dia malah dituduh oleh Rosie. Alex hanya ingin memanfaatkan dirinya untuk melarikan diri dari pacarnya yang sedang hamil. Dia sama sekali tidak menyangka. Sebenarnya Alex hanya tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia pikir teman masa kecilnya berubah menjadi pria buruk. Rosie pergi tanpa menoleh. Rosie yang kembali ke Inggris merasa terpukul. Tanpa sadar, dia menulis surat kepada Old Wang. Sebenarnya hanya mengirim lukisan putrinya. Namun hanya dalam 2 hari, Lao Wang memegang bunga di tangannya. Muncul di hotel tempat Rosie bekerja. Memohon kepada Rosie. Memberikan kesempatan untuk kebahagiaan dirinya dan putrinya. Meskipun Rosie tidak memiliki perasaan baik terhadap Old Wang. Namun dia mengerti. Ini adalah kali pertama anak perempuannya begitu dekat dengan ayahnya. Maka dia menyarankan agar Old Wang membelikan sepatu merah muda untuk putrinya. Maka mereka bisa berkumpul dengan putrinya selama 1 hari. Kali ini, Pak Wang melepas baju. Tidak hanya itu, Tuan Wang juga membelikan sepatu merah muda sesuai janji. Dia juga membelikan putrinya pesawat terbang remote control. Dia bahagia sekali bermain dengan putrinya. Sampai pada titik ini, Rosie hanya bisa mengundang Tuan Wang pulang untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, mereka bertiga menonton film bersama. Karena putrinya begitu senang bermain. Keesokan harinya, Tuan Wang memiliki kesempatan untuk datang ke rumah Rosie lagi. Memasak bersama putrinya. Bermain bersama putrinya juga. Mereka bertiga kembali pergi ke pantai bersama. Kali ini, Pak Wang melepas baju. Menunjukkan otot yang terlatih. Rosie hampir lupa bernapas melihatnya. Lupa bahwa dia masih memegang 2 es krim hampir mencair. Setelah mereka bertiga pulang ke rumah. Saat putrinya tidur siang, Rosie segera menghidupkan kembali kenangan lama dengan Tuan Wang. Kali ini, mereka benar-benar menjadi suami istri. Setelah itu, Rosie juga mengakui, dia akan menikah dengan Old Wang. Meskipun sahabatnya menghina Rosie, Lao Wang ada di sekolahmu. Namun dia adalah playboy terkenal. Namun Rosie sudah jatuh cinta. Dia ayah Kati. Aku hanya ingin memiliki tempat untuk pulang, Ruby. Menunggu membuatku merasa lelah. Beberapa hari kemudian, Rosie mengirim undangan pernikahan kepada Alex. Kemudian mereka segera mengadakan pernikahan di gereja dengan Old Wang. Ayahnya menyarankan Rosie untuk mempertimbangkan kembali. Namun sekarang dia tidak bisa menghentikan tekad putrinya untuk menikah. Tetapi selama kamu masih ragu sedikit pun, bahkan sekarang, katakan padaku, kita akan pergi dari sini dengan bangga. Jadi, kamu menyukai Greg, bukan? Rosie terlihat cantik seperti malaikat di pernikahan. Lao Wang juga sangat tampan. Ini membuat orang lain memandang dengan iri. Mereka bahkan mengira mereka sepasang kekasih yang sempurna. Setelah menikah, mereka membeli sebuah apartemen. Lalu mereka pindah bersama dengan membawa barang-barang mereka. Alex menelepon Rosie. Namun Rosie tidak ingin mengkhianati suaminya secara emosional. Jadi dia langsung menutup teleponnya. Rosie sama sekali tidak menyangka. Alex sudah mengetahui tentang pacarnya. Berselingkuh dengan teman baiknya. Maka dia meninggalkan kunci apartemen. Dan pindah sendirian dari apartemen tersebut. 2 bulan kemudian, Rosie menelepon Sally yang akan segera melahirkan. Barulah dia tahu bahwa Alex sudah putus dengan Sally. Suami yang disebutkan dengan keras oleh Sally ternyata adalah Phil. Memahami penderitaan Alex. Mengirim pesan kepada Alex. Rosie menyadari dia melewatkan kesempatan lagi. Namun sekarang dia menerima kenyataan. 5 tahun kemudian, Kati tumbuh menjadi seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Rosie akhirnya bertemu lagi dengan teman wanita masa lalunya. Untuk kali kedua. Hanya saja teman wanitanya sekarang menjadi eksekutif perusahaan. Sementara Rosie sibuk membersihkan lantai teman sekelasnya. Saya baru saja terbang dari Maroko. Besok saya akan terbang lagi. New York, Boston, Chicago, mimpi buruk. Hatiku hancur. Rosie pura-pura tidak mendengar tentang pesta teman sekelasnya. Dia hanya ingat kata, Boston. Semoga teman wanitanya sampai di Amerika. Untuk menggantikan dirinya menjenguk Alex. Tentu saja dia masih sangat ramah. Bagus, aku akan datang nanti untuk bertanya kabar terbaru tentangnya. Mengantar teman wanita pergi. Rosie menerima berita paling menyakitkan dalam hidupnya. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat bepergian. Saat dia menguburkan ayahnya di lereng yang terkena sinar matahari. Dia terkejut menemukan seekor beruang kecil yang dikenalnya saat menundukkan kepala. Catatan di atas beruang kecil. Jelas ditandatangani dengan nama Alex. Dan bayangan Alex dalam setelan jas rapi. Juga datang dengan hati-hati dalam hal ini. Seolah-olah telah terpisah selama berabad-abad. Keduanya ingin bicara tapi terdiam. Ingin tertawa tapi wajah mereka terlihat pahit yang sulit ditahan. Dan saat Alex mengeluarkan beruang kecil lainnya, Rosie akhirnya tak bisa menahan diri dan melompat ke pelukan Alex. Namun segera saja Lao Wang datang mendekat, mengolok-olok Alex dengan setengah bercanda. Jangan berbuat jahat. Menghadapi kenyataan kejam bahwa Rosie sudah menikah,
Alex hanya bisa segera pulang ke Amerika. Waktu menunggu di bandara, dia menulis surat pengakuan panjang untuk Rosie. Dalam surat itu, dia memberitahu Rosie bahwa cintanya dimulai sejak SMA, sehingga Rosie selalu ditempatkan di tempat yang paling berharga. Namun Alex tidak tahu, Rosie sama sekali tidak menerima suratnya. Karena hari itu Tuan Wang langsung menyembunyikan suratnya. Tuan Wang bilang dia sedang dinas hari ini, butuh setengah bulan penuh untuk pulang. Namun keesokan harinya, Rosie pergi bekerja. Namun teman dekatnya menemukan rahasia Tuan Wang. Lao Wang sebenarnya bergabung dengan jaringan waralaba hotel, menginap selama setengah bulan. Lokasinya ada di kota ini, jadi sebenarnya tidak sedang dinas. Awalnya Rosie pikir, ini adalah kejutan yang disiapkan Tuan Wang untuk dirinya sendiri. Karena akhir pekan, hari peringatan 10 tahun pernikahannya dengan Tuan Wang. Namun, detik berikutnya, Lao Wang menelepon, malah berbohong di telepon bahwa dia sudah sampai di luar kota, jadi baru bisa pulang minggu depan. Rosie yang marah, bersama teman dekatnya, mereka langsung masuk ke toko rantai itu, langsung menangkap Tuan Wang basah. Rosie memberikan pukulan keras pada Tuan Wang, sedangkan teman dekatnya baik hati melemparkan 2 kantong plastik transparan kepada Tuan Wang. Teman, jangan sampai terkena penyakit pelacur. Pulang ke rumah, Rosie langsung memutuskan untuk bercerai. Dia mengemas barang-barang Tuan Wang dengan rapi, siap untuk dibuang keluar. Tidak disangka, dia menemukan laci misterius yang tidak bisa dibuka. Butuh tenaga ekstra. Rosie akhirnya berhasil membuka laci tersebut. Barulah dia akhirnya membacanya. Alex menulis surat pengakuan untuk dirinya sendiri. Isi surat itu membuat Rosie hancur hati. Dia menyadari bahwa dia telah menyia-nyiakan 10 tahun hidupnya. Saat memikirkan hal ini, Rosie segera ingin berbicara dengan Alex melalui video. Tidak disangka, Alex di ujung video tersebut malah baru saja pindah ke rumah baru. Calon pengantin wanita adalah teman sekelasnya sendiri, mengenakan cincin yang berkilauan di tangan. Keduanya dengan bahagia dan penuh cinta menyatakan, sudah mengirim undangan kepada Rosie, meminta Rosie menjadi pengiring pengantin wanita, maka besok akan diadakan pernikahan. Rosie sangat frustrasi, karena dia tidak memperhatikan surat baru-baru ini. Tiba-tiba roti babi memukul anjing. Kemudian anjing itu menjadi korban tragedi yang menyedihkan oleh roti babi. Rosie yang sedih mencari teman dekatnya untuk curhat. Tidak disangka sahabatnya memiliki ide yang mengejutkan dan aneh. Itu adalah sebelum pernikahan Alex. Merebut kembali Alex yang seharusnya menjadi milik Rosie. 2 wanita itu langsung bertindak. Namun ketika mereka tiba di bandara dengan membawa banyak barang, namun terjadi kejadian tak terduga. Karena letusan gunung berapi, penerbangan yang mereka naiki mengalami penundaan selama 6 jam. Ketika mereka akhirnya tiba di Amerika, mereka bergegas ke gereja tempat Alex menikah. Namun mereka menemukan bahwa Alex dan roti babi sudah menyelesaikan sumpahnya. Maka Rosie hanya bisa menjadi pengiring pengantin yang memilukan. Juga memanfaatkan kesempatan menjadi pengiring pengantin. Rosie mulai menyatakan perasaannya kepada Alex secara samar. Aku akan mencintai saudara-saudaraku seperti saudara perempuan. Seperti teman yang peduli satu sama lain lagi. Aku akan selalu mempertahankan impian kita di sini, Alex. Memahami maksud Rosie, Alex sudah menghapus air matanya. Namun sekarang dia di antara si Baozi. Namun, sudah terlambat. Waktu yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Rosie bersembunyi di sudut. Seseorang diam-diam menangis untuk cinta yang terkutuk ini. 2 tahun kemudian, Rosie akhirnya mewujudkan impian hotelnya sendiri. Dia berinvestasi bersama sahabatnya di hotel pantai. Tamu pertama di hotel justru mengingat Rosie. Ternyata setelah malam bersama Lao Wang, Rosie berlari ke rumah sakit dari kamar untuk kontrasepsi darurat. Aku akan merawatmu seperti saudara perempuan merawat saudara laki-laki. Pria itu berdiri di sampingnya. Karena tamu ini juga kenangan Rosie tentang Alex. Kembali lagi, ulang tahun ke-18. Alex mengaku pada dirinya sendiri dalam pengaruh alkohol. Tapi karena mabuk, dia malah jatuh terduduk. Keesokan harinya, dia bingung lagi, mengucapkan kata-kata penolakan kepada Alex. Semua itu tidak pernah terjadi. Alex, jangan ceritakan ke siapapun, jangan beritahu siapapun. Baiklah. Pesta sebelum lulus. Meat Bun berhubungan dengan Alex. Alex bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana cara mendapatkan gadis cantik. Dia malah mengajari Alex cara-cara, malah mendorong Alex untuk mendekati si Baozi. Saat itu, Rosie akhirnya menyadari, semua ini karena terlalu saling mencintai, tak berani mengungkapkan perasaan masing-masing. Untungnya, Rosie tidak perlu bersedih terlalu lama. Bayangan Alex yang berjas rapi, tiba-tiba muncul di lobi hotel. Dia agak malu mengatakan bahwa dia tidak membawa istri, karena istrinya sudah bercerai dengannya, dan dia sendiri sudah bersih dari hubungan sebelumnya. Jadi kita bisa menikah dan langsung ke kamar pengantin sekarang. Baiklah, pernikahan spontan lebih baik daripada menunda. Sepertinya juga tidak buruk. Mari mulai dengan pelukan. Mari siaran langsung secara langsung.